tenang aja untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini ya berkesempatan untuk bisa dapat lucky draw totalnya 1 juta rupiah. Nanti akan ada 3 orang pemenang dan pemenangnya ini hanya bakal kita pilih dari Hartana Partner yang hadir pada pagi hari ini. Oke, nah ini udah ada beberapa orang yang hadir lagi ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan ada pemaparan informasi-informasi seperti agenda yang udah kita jalankan selama 2023, apa aja gitu ya. Dan nanti informasi produk eh, dan juga ada poin-poin yang pastinya udah didapetin sama Hartana Partner selama 2023. Nanti kita akan informasikan. Oke. Nah, mungkin kita bisa tanpa berlama-lama kali ya, kita bisa eh, memulai aja. Oh, ini sudah mulai hadir. Kita tunggu sekitar 3 menitan lagi kali ya, Bapak Ibu, agar teman-teman yang lain bisa hadir. Oh, ini sudah hadir. Selamat pagi, Pak Yo. Selamat pagi, Bu Aneke dan Bu Nindi. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, Bapak Ibu Hartana Pandar yang hari ini hadir pagi hari ini itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan lucky draw ya, Bapak Ibu. Total hadiahnya itu ada 1 juta rupiah dan nanti kita akan memberikan kepada 3 orang pemenang. Jadi walaupun nanti ada recordingnya, tapi teman-teman Hartana Partner yang nggak menyaksikan acaranya secara langsung, mohon maaf tidak berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize apa lucky draw-nya. Oke, baik. Nah, ini mungkin kita cek dulu ya, Pak Joni, apakah sudah standby, Pak Joni? Oh, ini sudah. Baik. Nah, Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ucapin sekali lagi, perkenalkan saya Desvalia. Saya di Koperasi Hartana sebagai sekretaris koperasi. Dan hari ini kita akan ada acara yang kita sebut sebagai 2024 Kick Off Tes. Ready, Oke. Set, Grow. Oh ya, pagi Pak Joni. Pagi, pagi. Morning, morning. Nah, Pak Joni, hari ini kita akan ada pemaparan ya, Pak, untuk melakukan kick off di 2024 dan juga sebelum kita melakukan kick off buat Ready Set Grow di 2024, kita juga akan ada pemaparan apa aja sih yang udah kita lakukan selama 2023. Nah, tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Joni untuk bisa memulai sesi hari ini. Silakan Pak Joni. Thank you, Eva. Thank you semuanya sudah hadir hari ini. Semoga apapun yang disampaikan hari ini bisa membawa rezeki, sejahtera, supaya sukses selalu, sehat selalu ya. Jadi karena kita awal tahun, kita mau mulai dengan semangat, dengan penuh harapan, dengan menjemput rezeki yang akan datang. Nah, jadi diizinkan kita kumpul hari ini, kita coba sharing-sharing updatean dari Koperasi Hartana, dan juga mungkin sharing sedikit menurut saya punya pandangan ya ekonomi tahun 2024 dan peluang-peluang apa aja, dan sekaligus customer atau teman kita yang bidang mana yang mungkin bisa chance untuk bisa sukses. Saya selalu percaya kalau kita membantu orang, orang juga otomatis akan bantu kita. Jadi saya selalu fokus jualan itu bukannya kita cari target jualan, tapi gimana bantu orang sebanyaknya. Saya percaya produk dan jasa kita bisa membantu orang. Hanya orang yang tepat, apakah mereka siap dibantu atau tidak. That's why kita akan lebih meningkatkan skill kita dan melihat peluang yang ada supaya segmentasinya lebih tajam. Oke, jadi hari ini sharing-sharing, update-update, semoga dipenuhi dengan banyak senjata dan banyak amunisi supaya bisa menjemput rezeki dan kesejahteraan di tahun 2024. Oke, sip. Next slide. Oke, jadi kita akan sharing sedikit nih 2023 apa aja yang sudah kita lewati ya.
Oke, mungkin ada yang ikutin, ada yang enggak. Ini kita udah lihat kita kan dari 2022 kita ya kan di tahun 2023 tahun 2023 harus tutup buku tahun yang 2022. Jadi kita adain offline meeting dan juga online juga ada yang hadir juga. Untuk kita juga hadirkan berapa anggota juga dan ada hadirkan juga ini juga apa dari pemerintah ya, dari Kementerian Koperasi, dan kita Zoom semua transparan. Jadi kalau kita ngobrol kepada teman-teman yang lain yang sudah pernah taruh uang di koperasi mungkin belasan tahun udah cukup lama, mereka belum pernah diundang ke jadi anggota koperasi di acara RAT seperti ini. Jadi mereka kaget ya kan, oh setransparan ini terbuka kayak gini. Dan yang customer atau anggota baru atau anggota yang hadir, yang baru pertama kali hadir, mereka lihat laporan kita, lihat dari pemerintah juga hadir, komentar dan lain-lain, mereka lebih yakin. Jadi teman-teman kalau ada RAT jangan dilewatkan, jangan di miss out ya, supaya bisa membantu momentum untuk supaya menambah trust kepada customer dan investor teman-teman ya. Oke, jadi kita lakukan RAT sesuai dengan jadwal dan lanjut kita banyak diundang nih untuk memberikan kelas finansial. Nah, ini jadi salah satu senjata kita. Jadi kita sangat di welcome di FMK, di ya, perusahaan Nokia juga undang kita dan masih banyak ya, masih banyak yang kita belum bisa penuhin request-nya gitu ya. Jadi ini salah satu yang kita bisa jalankan juga. Jadi nanti dari timnya yang di Surabaya kita pasti kalau mau kita latih siapa nih yang bisa membawa materi yang kita ketemukan di sini, dan mungkin perlu di-adjust cocok situasi kondisi situasi yang di apa di Surabaya cocok nggak dengan materi. Kita lihat materi yang kita berikan ini di Jakarta orang pada cari dan minta yang request dari sekolahan, dari ini Prasuta Mulia, universitas yang sangat terkenal pun lagi jajaki kerjasama buat karyawannya dan buat studentnya. Merasa itu penting banget untuk mengenal finansial ini, apalagi di tengah-tengah banyak masalah pinjol, masalah apa tuh investasi bodong dan lain-lain. Jadi dengan ada hadiran kita supaya kita edukasi di mana supaya tidak kena utang yang tidak perlu ya kan, utang apa yang utang yang baik yang buruk kayak gitu gitu, gimana nabung. Banyak komplain, aduh kita gajinya pas-pasan, hidup kita pas-pasan, gimana nih supaya bisa nabung kaya raya. Nah, saya banyak tuh materinya, video dan membukti-bukti bahwa bisa banyak pas udah nonton video itu mereka sendiri ngomong, iya, iya, saya belum sampai lakukan seperti itu. Kalau saya lakukan seperti itu, mungkin saya bisa nabung seperti itu dan bisa beli aset dan punya aset dan lain-lain. Jadi komentarnya seperti itu. Jadi tidak lagi ngenumel komplain gajinya kurang, minta naik gaji, lebih ke ada banyak hal yang mereka bisa lakuin sebelum mereka naik gaji. Sebelum banyak mereka kelola uang tuh bisa banyak banyak step-stepnya. Jadi itu inputan mereka dapat dan kita ajarin mereka ya cost of delay, nabung atau investasi harus sedini mungkin dan secepat mungkin. Kesimpulannya adalah mereka mau ambil tindakannya secepatnya supaya bisa mengubah hidup masa depannya sesegera mungkin. Nah, jadi itu efek dari kelas finansial ini. Ya bagus, setelah itu mereka kan butuh produk. Saya udah tahu mereka butuh nabung, butuh ini, butuh itu, butuh produk. Produknya apa ya? Kita produk macam-macam di koperasi sudah ada buat bantu mereka lebih sukses. Oke, okay? Nah, jadi kita juga launching aplikasi gajian sekarang. Yang belum paham, on board ini yang luar biasa. Karena ini selain bisa, wah buat yang dulu masalah koperasi, dulu merek yang lain ya, merek yang dulu belasan tahun yang masalah skandal besar itu ya, yang itu besar itu kan negatif efek tuh kepada kita. Sejak ada aplikasi gajian sekarang, sejak kita jelasin di mana kita buangnya dan demand-nya gajian sekarang seperti apa, fee-nya kita dapat gimana, marketnya seperti apa, itu udah hilang yang keraguan, takut menjadi kayak yang keduanya. Pas kita jelasin ada ini bagus banget nih. Ini besar nggak nih peluangnya nih, ini keren banget. Saya ngomong di Australia sama beberapa teman. Terus kan sibuk apa? Aku sibuk gajian sekarang. Saya jelasin konsepnya, benefitnya, ininya dan lain-lain. Dia ini produk bagus banget nih. Ini peluang ini gede banget nih. Dia yang menawarkan dana.
Saya pada nggak nawarin. Saya yang, bro, nanti ngobrol aja deh. Yuk kenal-kenal, ngobrol-ngobrol. Kita baru baru kenal. Yuk ini dulu, baru kita ini apa tuh lebih dalam lagi ya. Untuk kalau memang benar-benar tertarik, oke. Kan ini kemarin malam baru makan malam sekilas ngobrol, dia tertarik banget ya kan. So teman-teman don't miss out. Belajar bagaimana jelasin aplikasi itu apa sih? Benefitnya buat siapa sih? Ya kan, bagaimana petik benefit, cara ngomongnya bagaimana sih ya? Dan dari awal kita punya simpanan dana itu menjadi sangat lancar sekali. Ya, jadi itu jangan miss out. Itu waktu itu hadir banyak. Nah, nanti kita akan masuk kepada HR perusahaan untuk aplikasi gajian sekarang. Nah, jadi hari ini kita nggak akan jelasin terlalu detail karena waktu terbatas. Ada yang udah tahu juga. Kalau belum, request sama leadernya, saya minta di trainingin aplikasi gajian sekarang dong. Dijelasin bagaimana caranya dan bagaimana bisa membantu orang deposan lebih mau. Sekarang kita ngobrol sama investor yang nabung yang sekarang. Oh, kita ada aplikasi gajian sekarang. Sekarang kita project ini, project itu. Kita butuh tambahan dana buat ini. Langsung nambah dana. Tidak, oh, wah, butuh ya, oke, oke, kita masukin ya. Jadi karena mereka tahu itu buangnya kemana, confidence-nya mereka tinggi sekali bahwa kita ini bisa bisa banyak peluang yang kita bisa garap. Ini banyak support yang kita dapat. Jadi sangat bersyukur. Jadi 2023 tahun kemarin kita banyak pecah rekor buat koperasi. Buat teman-teman yang belum ngalamin, sayang banget. Ayo kita on board sama-sama, kita pecah rekor masing-masing, membuat tahun 2024 tuh makin makin sukses. Tahun 2024 itu adalah tahun naga. Biasa tahun naga itu mantap lah ya kan, banyak rezekinya, banyak banyak yang hal yang bisa melimpah ya kan. Nah, jadi jangan kita lewatkan momentum tahun naga ini ya. Oke, lanjut. Dan kita juga ada di TBN Conference. TBN Conference itu conference untuk social entrepreneurship. Jadi bisnis yang dampak sosial, dampak ke lingkungan. Nah, kemarin itu kita buka booth, buka stand. Karena kita memang salah satu didikannya mereka yang sukses. Karena kita belajar dari TBN, keluarlah produk gajian sekarang. Dan begitu respon dan banyak yang merasa ini selain menguntungkan juga bisa bantu masyarakat supaya tidak terjerat utang, ada edukasi finansialnya, ada debt counselingnya, ada bisa cara gimana kita bisa hapusin utangnya mereka dan lain-lain. Itu wah, mereka luar biasa. Loh, ini sangat peluang bisa bisa besar sekali dan bisa bisa ya bisa TBK, bisa IPO, ya kan, banyak mendukung, banyak luar negeri juga sangat suportif dan lain-lain. Ibu Bunda Dewi juga juga dengerin juga, wah bagus banget John, yuk kita kita ini buat Indonesia. Jadi sangat suportif. Jadi kita ketemu Prasetya Mulia, rektornya di sini. Jadi pas dia dengerin kita punya pemaparan, dia yang undang kita ke Prasetya Mulia untuk jelasin kepada karyawannya, kepada nanti mungkin kepada studentnya dan lain-lain. Jadi ini lain kali kalau ada saran saya teman-teman, ayo kita ikut rame-rame, ya kan? Soalnya di sana banyak sekali investor yang sangat cocok sama ceritanya Hartana. Kalau banyak cuman untung doang ya bisa juga. Tapi pas tahu kita untung dan sekaligus dampak sosial, bantu masyarakat, ini banyak sekali pengusaha besar, banyak sekali investor dari masing-masing melihat produk kita seperti ini, mereka sangat sportif, sangat dukung, sangat tertarik untuk mendukung kita. Jadi kemarin itu TBN Asia Pacific Conference itu adanya di Bali. Jadi TBN ini ada di Asia Pasifik, ada di Bali, ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Amerika. Di seluruh dunia banyak yang datang waktu acaranya di Bali. Nanti kalau teman-teman tertarik, silakan kontak nanti Eva atau saya. Kalau ada event selanjutnya kita kabarin. Saya dan tim akan mau ikut lagi tahun depan karena luar biasa. Kita banyak belajar belajar dari JP Morgan Asia Pacific Hong Kong, datang ibu-ibu yang sangat pengalaman sharing sharing pemaparannya, kita belajar belajar banyak hal. Ya, jadi itu bankers, investor, filantropis itu pada datang ya. Teman-teman don't miss out. Networking, belajar internasional, kita buka wawasan, kita juga merepresent Hartana. Harus sangat bangga no represent Hartana di acara seperti ini. Sangat sangat welcome. Mereka tahu apa yang kita lakuin sangat jelas, bahwa membantu masyarakat sekitarnya dan lain-lain, dan sekali juga menguntungkan. Jadi itu bukan suatu hal asing karena kita memang belajar dari mereka dan aplikasikan kepada di Indonesia. Jadi itu hal yang bagus. Nah, titipan lagi, bisnis yang kita jalani ini nih, semakin lama semakin mudah. Karena kita udah jalani 6 tahun, banyak yang udah lewat-lewat ini udah masuk 7 tahun ke-7. Yang udah dulu-dulu, Soko dulu saingan kan udah nggak ada, udah ngilang ya kan. Ini makin dikit istilah saingannya. Banyak yang ketemu kita lagi, ketemu saya lagi, loh masih jalan, masih ada. Oh saya tertarik dong, saya mau dong, saya mau deposan, saya mau ini menyatakan tertarik karena kita masih ada gitu kan. Jadi makin lama akan makin mudah. Dan kalau mereka Google
banyak nih waktu itu kita kerjasama dengan Garuda dan lain-lain. Mereka Google Hartana tuh karena kita punya punya apa tuh search engine ini banyak artikel dan lain-lain tuh jadi trustnya langsung tinggi langsung mau kerjasama dengan kita. Jadi gitu gitulah kita lagi terus investasi di publikasi di media dan lain-lain. Sekarang udah mulai bisa petik hasilnya. Jadi Hartana Group, mereka search Koperasi Hartana, banyak cerita hal yang baik tentang bagaimana mereka dampak sosial, kita kasih edukasi, dan lain. Dan ini menimbulkan banyak trust yang bisa kita kerjasama ke depannya. So, teman-teman, kalau tahun depan 2024, saya rasa masih ada, tapi exactnya kapan nanti saya kabarin. Tapi don't miss out. Saya sih pasti, Eva pasti kita ikut, karena ini di Bali, murah. Orang dari Eropa, dari Amerika, itu tiketnya aja udah jauh lebih mahal ke Bali. Belum hotel, belum macam-macam. Ya itu buat saya conference fee-nya nggak mahal lah. Buat teman bayar tempat makan dan macam-macam, kita bayar ke Bali, jalan-jalan sekaligus buat networking, buat kenalan. Siapa tahu ketemu investor yang besar ya kan, bisa masuk dana besar untuk tercover semua. Ya dan itu kita bisa berkomisi recurring juga kan. So jadi ini juga investasi buat belajar sama buat nambah network ya. Oke, okay. Next slide. Ya, tadi saya cerita banyak masuk media-media. Jadi teman-teman, ini senjata kita. Kalau siapapun ini bisa search, kita juga search, kita mesti siap. Ketemu sama prospek baru, kita cek, oh harga ini beda banget. Lihat nih, kita bantu UMKM, ya kan, dengan Sudin. Sudin itu pihak pemerintahnya, ya kan, suku dinas koperasi ini sama pemerintah nih. Kita lakukan kegiatan bareng sama Tangerang, ya kan, dan lain-lain. Kita juga ada aplikasi ini. Itu ceritanya banyak, jadi storytellingnya banyak. Jadi buat yang baru itu sangat cepat sekali trust kita. Jadi teman-teman jangan miss out peluru-peluru senjata ini supaya membangun trust buat dengan nasabah baru dan nasabah lama dan sekaligus juga meningkatkan penjualan omset teman-teman. Ya, lanjut. Nah, ada produk apa aja nih yang kita lagi update-updatean? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini yang dari kemarin kita launching sampai sekarang terus masih banyak banget. Kita posting aja tuh banyak yang nanya-nanya. Oh, bisa cicil emas. Bagaimana? Ya kan? Cicilan emas kita itu tidak ada bunga, ya kan? Tidak ada bunga. Dan kalau dia mulai cicil, langsung sertifikat emasnya, nomornya sudah ada. Jadi selesai cicilan dia bisa cocokin nomor sertifikat sama asli emasnya, kepingnya tuh ada. Jadi ini bukan emas bodong-bohongan yang di akhir cicilan emasnya nggak tahu di mana di awal sudah ada nomor. Jadi intinya emas fisik sudah ada, sudah kita beli dan simpan. Jadi ini populer banget bahwa memang fisiknya benar ada ya emas fisik ya. Ya, jadi no DP, no bunga ya kan. Nah, itu tidak ada biaya simpen ya kan. Biasa ada biaya simpen dan lain-lain. Jadi hal ini menarik ya kan. Dan sering kita posting ada harga harga cicilan per bulan berapa posting. Banyak yang udah tanya-tanya dari DM Instagram dan lain-lain. Jadi teman-teman, don't miss out. Tiap hari kita pasti posting-posting dan lain-lain. Ini kenapa nggak post ini yang membuat orang sekeliling kita melihat dan menanya-nanya, kita bisa respon. Ya, jadi ini bisa kita handle ya. Nah, nanti untuk komisi dan lain-lain nanti dibahas sama tim ya. Ini agak beda cara hitung komisi ya produk komisinya memang agak beda karena kita punya income dapatnya juga beda ya karena untuk bisa menarik kepada masyarakat. Oke, lanjut. Simpanan pendek, kita kan udah simpanan pasti, ada simpanan berjangka, sekarang simpanan pendek. Di atasnya istilahnya bank ya kan kalau neto tapi waktunya pendek cuma 1 tahun gitu ya. Jadi kita lagi test market untuk cuman simpanan cuma 12 bulan saja supaya ada hasil dan untuk kita dapetin coba-coba lah ya kan supaya customer bisa coba-coba produk kita, services kita. Soalnya saya perhatiin kita dapat customer barunya lumayan challenging, tapi kalau sudah ada, biasanya langgeng. Biasa top up, lanjut, dan lain-lain itu langgeng. Jadi teman-teman mesti mikir bagaimana terus dapetin customer baru, bagaimana dapat referral dari existing customer yang sudah percaya sama kita, dan terus kita melayani dengan baik. Jadi supaya bisnis Anda terus berkembang. Nah, ini produk-produknya membantu supaya bisa ngobrol, ada produk baru, ada ini, ada itu ya, ada peluang yang lain lagi. Ya, lanjut.
Nah, ini yang gajian sekarang ya, yang itu kan produk yang kita orang yang mau simpan, ya kan? Kalau kalau cicil emas itu juga sebenarnya salah satu buangan kita. Nah, gajian sekarang ini tujuannya adalah supaya kayak talangan buat gajinya karyawan, ya kan? Jadi kekuatannya apa? Itu tidak ada bunga, mudah dan cepat dan aman, dan bisa diatur kan di akhir bulan langsung tutup. Jadi itu yang bagusnya. Nah, jadi kalau kita saya ngomong sama sama perusahaan, kan pusing masalah kasbon ya kan, kalau ada karyawan kasbon ya kan, jadi kita yang bisa talangin itu satu. Kedua, kalau karyawan kasbon karena kan butuh emergency, saya bisa ngomong gini, bapak ibu, ini kan buat bantu karyawan kalau tiba-tiba ada emergency, bisa ada dana talangan ya kan, dia ini gajinya bisa dia terima duluan ya kan. Nah, biayanya berapa? Biayanya cuma biaya admin, admin mungkin sebesar kayak kayak tarik ATM bersama aja, murah sekali, dan tengah malam pun request dalam menit udah masuk ke rekeningnya dia, tidak harus request karena dia mengakses gajinya dia. Nah, itu ada hitung-hitungannya, saya ngomong kayak gitu ya kan. Nah, saya ngomong, nah tujuannya apa, supaya yang bos atau HR ya kan, kalau si karyawan lagi butuh dana darurat di tengah malam entah di mana, dia lagi butuh banget, dia bisa dengan klik-klik dana sudah ada. Ya, jadi itu kayak dana darurat bisa bantu dia. Dia melewati dia gajian tinggal tinggal potong payroll. Nah, jadi ini yang kita ibaratnya kayak gini. Bapak tahu nggak kira-kira karyawan kapan akan tiba-tiba butuh dana tengah malam, atau orang ada yang sakit, atau ada yang mendesak. Tahu nggak kira-kira kapan akan butuh? Jauhnya pasti nggak tahu. Nama juga hal mendesak, nama juga bisa eksiden atau musibah, nggak pernah tahu. Nah, pas kejadian itu, aplikasi kita sangat membantu. Klik-klik dana langsung masuk ke rekening. Ya, cuma berapa menit udah masuk. Ya, jadi ini yang bisa membantu menolongin mereka melewati masa-masa sulitnya. Dan itu anytime, tengah malam pun bisa. Nah, ini ngomong gini kepada owner, kepada HR baru, wah itu bagus banget ya. Kalau mereka, saya bilang, kalau karyawan tidak pakai, tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Service kita standby buat ya, kok tidak dipakai. Kalau pakai baru kena biaya admin, tidak ada biaya bunga. Nah, itu jadi menarik. Dan kita kasih edukasi finansial, kita kasih debt counseling kalau mereka ada hutang, dan yang akan datang kita bisa bantu tutupin hutang. Nah, ini akan datang ya, belum belum ready. Nah, itu ada lagi kita susun ya, untuk gimana caranya kalau karyawan di dalam perusahaan yang pakai jasa gajian sekarang, kalau ternyata karyanya bagus, ternyata berhutang, kena masalah atau apa, supaya bisa dibantu ya. Itu kita lihat case by case. Nah, itu ke depannya. Tapi gajian sekarang ini dengan cerita seperti itu, orang pada tertarik dan merasa, wah ini udah sangat membantu dan fee-nya rendah, hitung-hitung, tapi kita sebenarnya hitung untung masih lumayan, lumayan besar. Tapi buat buat mereka 20.000 tuh murah, per tarik 500.000 ya. Dan 500.000 bayar 20.000 kayak ATM bersama ya kan. Dia masa rumah ya. Oke, jadi ini suatu yang menarik. Nah, harapan kita dengan banyak orang ini pancingan dulu. Awalnya biar dari contoh dari 1.000 karyawan pada pakai ini kan pada mau talangan kan, benar talangan. Ini kita milih siapa yang pakai talangan, kita milih perusahaan yang benar tahu nggak. Soalnya itu resiko di kita, ya kan. Sebenarnya perusahaan kita yang milih perusahaan yang mau gabung sama kita, jadi kita di posisi yang kuat. Nah, kalau kita udah masuk, nanti kita edukasi mereka daripada cuma talangan, kita harap mereka nabung. Dengan mereka nabung, mereka ada simpanan, mereka bisa siapin buat masa depannya, buat anak sekolah, buat masa pensiun dan lain-lain. Ini pengusaha HR suka. Jadi bukan cuma talangan pinjaman atau apa, tapi menuju ke supaya kesejahteraan karyawannya. Nah, kalau kalau mulai nabung, wah itu bayangin, kalau 1.000 karyawan, 1.000 karyawan anggap aja gajiannya 5 juta. 1.000 karyawan tuh berarti ada 5 miliar gajian. Jadi 1.000 kali 5 juta kan 5 miliar. Tiap bulan itu gajian 5 miliar, contoh ya. 5 miliar. Kalau mereka nabung 10%-nya, itu 500 juta. Komisi kita hitung aja 500 kali 2%. Nah, itu terus menerus karena dia nabung buat pensiun. Komisi kita terima terus. Nah, ini powernya gajian sekarang, kita bisa masuk untuk supaya gaji talangan, tapi kita akan convert mereka untuk nabung dan persiapan buat pensiun dan anak sekolah dan kesejahteraan. Dan kita banyak program lain-lain lagi. Nah, jadi ini dengan ini komisinya bisa dapat dari simpanan itu. Nah, dulu komisi cuma hanya dari simpanan. Sekarang kita mau introduce ada komisi referral untuk gajian sekarang. Jadi di awal pun kita dikenalin, dia on board mau pakai ya kan, itu kita bisa kasih komisi perkenalan. Nah, hitung-hitungannya apa, detailnya
akan dijelaskan sama Eva di slide berikutnya. Saya kasih panggung kepada Eva. Thank you. Thank you, Pak Joni. Jadi Bapak Ibu Hartana Partner, sekarang ini kita ada program yang namanya program referral untuk gajian sekarang. Jadi kita kemarin itu kan memang kita berharapnya gajian sekarang ini usernya makin banyak lah gitu ya. Tapi tentu saja ini bakal kita pilih ya. Jadi nggak semua yang dikasih itu kita pasti terima. Jadi hitungannya itu adalah untuk satu karyawan yang berhasil kita hitungnya itu apa karyawan per perusahaan ya Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu Hartana Partner memperkenalkan perusahaan AXZ gitu ya. AXZ ke gajian sekarang. Nah, perusahaannya tersebut misalnya punya 100 karyawan. Nah, berarti 100 karyawan itu semuanya itu statusnya harus misalnya udah jadi eh, karyawan tetap gitulah ya. Nah, misalnya ada 10 orang nih yang masih baru gitu kan, tidak terhitung. Nah, berarti yang dihitung diberikan komisi itu adalah karyawan-karyawan yang sudah memenuhi kualitas gitu ya, atau enggak misalnya memenuhi syarat. Jadi yang kita hitung hanya 90 orang. Nah, 90 orangnya ini nanti di tahun pertama akan diberikan komisi 25.000 per karyawan. Nah, terus misalnya perusahaannya happy nih, lanjutin kontraknya gitu kan. Nah, tahun kedua misalnya karyawan ini nggak ada yang keluar gitu lah ya, kita anggapnya 90 orang ini bakal dapat memberikan Bapak Ibu komisi lagi 15.000 per karyawan. Nah, nanti tahun ketiganya tetap kita kasih lagi komisi 10.000 per karyawan. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu Hartana Partner bisa memberikan kami data-datanya, data-data perusahaan. Kita wajib untuk berbadan hukum ya. Ada CV maupun PT, itu bisa. Jadi perusahaannya juga sudah berjalan minimal selama 3 tahun. Dan kita kontrak dengan kerjasama perusahaan itu minimal 1 tahun. Jadi nggak bisa yang, oh saya mau 2 bulan aja deh coba. Nah itu nggak bisa. Jadi memang kontraknya 1 tahun kita setnya. Toh dari perusahaan yang kerjasama juga tidak dikenakan biaya sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya karyawan yang didaftarkan bukan pekerja harian ataupun freelance. Jadi misalnya ini ada perusahaan-perusahaan outsourcing gitu ya misalnya. Perusahaan outsourcing, nah itu kan karyawan misalnya OB-nya atau satpam itu tuh dibayarnya harian per mereka hadir. Nah, mohon maaf untuk sekarang ini karena kita masih apa jaga aman gitulah ya. Kita berharapnya nggak ada pekerja harian atau freelance seperti itu. Nah, untuk komisi tahun kedua dan ketiga itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi misalnya perusahaannya ini pembayarannya itu lancar gitu ya, nggak ada keterlambatan. Jadi misalnya kalau invoice-nya itu tanggal 7 ya mereka selama pembayaran selalu tanggal 7 seperti itu. Dan pembayaran itu dianggap telat jika dibayarkan lebih dari 3 hari setelah tanggal jatuh tempo invoice. Kita paham ya Bapak Ibu, misalnya bisa aja jatuh temponya tuh pas bulan depannya itu tanggal merah, seperti itu. Makanya kita kasih kebijakan maksimal keterlambatannya adalah 3 hari. Nah, terus minimal transaksi perusahaan adalah sebanyak jumlah karyawan yang didaftarkan pertama dikali 12. Nah, contohnya kan tadi ada 90 90 karyawan gitu ya. Nah, nanti dikalikan saja 12 seperti itu. Nah, untuk gajian sekarang saat ini kita sudah ada kerjasama dengan sekitar 15-an perusahaan dan sampai saat ini itu semua pembayarannya itu lancar Bapak Ibu. Jadi kita berharap semua perusahaan yang direkomendasikan kepada kita itu juga memang eh, sudah melalui filter pribadinya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, nanti untuk informasi lebih lengkapnya kami akan mengirimkan memo untuk program referral gajian sekarang ini kepada Bapak Ibu. Seperti yang tadi diberikan informasi oleh Pak Joni, sebenarnya kita berharapnya itu ada perusahaan nih, jadi Bapak Ibu Hartana Partner ini udah nggak jualan retail lagi, tapi udah langsung ke perusahaan gitu ya. Nanti kalau misalnya masuk, join dengan Koperasi Hartana, itu yang biasanya kita lakukan gitu ya. Biasanya nanti pasti bisnis ownernya itu naro gitu, naro dana.
gitu kan. Toh bunga kita kan juga pasti lebih tinggi daripada bank. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita jalanin gajian sekarang ini hampir 6 bulan, itu biasanya staff-staff level staff itu yang melakukan pinjaman, penarikan gajian sekarang ya. Nah, tapi supervisor sampai manajernya itu biasanya tuh mereka mencari wadah untuk bisa melakukan simpanan. Jadi mereka tuh ada yang perusahaan yang karyawannya tuh semuanya dipaksa buat cicil emas. Terus ada juga yang mereka nabung simpanan pendek, ada yang simpanan pasti dan sebagainya. Ada juga yang bahkan mau naruh simpanan berjangka 10 juta kayak gitu. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ini tuh konsepnya adalah Bapak Ibu masuk ke satu perusahaan, terus Bapak Ibu bisa kelola karyawan-karyawannya gitu. Selanjutnya, nah kita juga ada info-info untuk di tahun 2024. Silakan. Nah, ini kita ada pengumpulan poin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang melakukan penjualan gitu ya, produksi eh, itu sudah diperhitungkan ada poinnya. Tapi memang poinnya ini hanya untuk penempatan dana baru ya Bapak Ibu. Jadi saat ini congratulations untuk Victor Abraham, Bu Andriani, Pak Nelson, Bu Meiling, dan juga Bu Anggriani yang sudah mendapatkan poin. Eh, Poin ini akan terus kita hitung, kita akumulasi sampai dengan 31 Desember 2025. Jangan khawatir untuk poin sendiri ini tidak mengurangi komisi, tidak mengurangi bonus, dan lain-lain. Jadi memang ini ada komisi tambahan yang kita convert menjadi poin. Selanjutnya. Nah, bukti potong pajak seperti biasa, dalam satu tahun itu kita akan ada 2 kali pengiriman. Nah, yang pertama untuk di bulan Juli dan juga bulan Januari. Jadi kalau untuk bulan Juli ini untuk pembayaran Januari sampai Juni cut-off-nya, dan untuk yang Januari adalah untuk Juli sampai Desember. Jadi seperti yang bulan ini nanti akan kita distribusikan ke Bapak Ibu eh, ke anggota koperasi gitu ya, ke nasabah. Itu adalah untuk bukti potong pajak Juli sampai dengan Desember. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya, boleh raise hand atau boleh komen atau boleh open mic, langsung juga bisa. Apakah ada pertanyaan terkait produk, terkait program gitu. Sekalian mau informasi, Bapak Ibu, kita akan ada ini ya, ada hadiah spesial di tahun 2024. Nanti ada Pak Johannes Abraham eh, sebagai apa Koperasi Hartana di cabang Surabaya itu nanti akan eh, buka kantor gitu ya di Surabaya Timur ya kalau nggak salah. Nah, mari kita sama-sama doakan semoga cepat selesai terrealisasikan dan kita nanti juga pastinya akan ada eh, apa eh, kontes-kontes gitu ya untuk bisa datang ke acara tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya untuk terkait program di 2024, terus apakah ada masukan, itu boleh banget ya Bapak Ibu, silakan. Mungkin dari Pak Joni ada yang mau ditambahin Pak, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, buat aku adalah yang tadi Eva ngomongin ya kan. Nah, yang referralnya gajian sekarang itu sebenarnya biar ada something-something, terus biar ada supaya menuju ke yang simpenan. Jadi biar kenapa cuma 3 tahun ya? Sebenarnya gajian sekarang masih banyak yang perlu pertumbuhan ya kan. Nah, berharap kita bisa transform untuk mereka lebih mau nabung, mau simpen. Jadi sebenarnya ya ada referral 3 tahun biar ada waktu pelan-pelan mengarahkan supaya mereka juga ada mulai simpan sama kita. Itu konsepnya begitu ya. Oke. Oke, jadi itu sih berapa produk dan progres kami. Dan ini sambil nunggu ini saya sharing dikit. 2024 Indonesia
perkiraan akan tumbuh ekonomi di atas 5%, which is very good, ya kan? Jadi akan sangat bagus sekali. Terus next adalah selain overall ekonomi akan naik, kita juga ada ekspektasi untuk perkiraan yang akan booming di Indonesia next-nya adalah lebih ke premium market. Jadi produk-produk yang lebih premium, yang bisa customization, yang bisa punya ciri khasnya sendiri, itu bakal trending. Jadi ini yang boom berikutnya adalah arahnya ke sana ya. Jadi Indonesia, saya percaya dengan pemilu semoga semua lancar dan membantu Indonesia memilih pemimpin untuk bisa membantu Indonesia lebih hebat lagi. Nah, jadi membantu ya sebenarnya biar Indonesia middle income ini bisa terus meningkat income-nya dan trennya adalah lebih ke premium, lebih suka hal yang premium, lebih suka yang banyak pilihan ya kan. Jadi ini bisnis yang peluangnya ada. Jadi buat customer yang udah di dalam bisnis seperti itu, otomatis akan minta akan arahan yang lebih lebih apa tuh dapat peluang yang lebih besar. Ya, jadi ini opportunity sih. Aku lihat 2024 banyak opportunity-nya. So teman-teman don't miss out ya momentumnya. Terus semangat, terus kita mau belajar supaya kita bisa jemput rezeki itu balik ke kita ya. Thank you. Nah, baik, saya izin untuk bisa share screen mungkin ya. Ini ada update nih apa eh, untuk kantor di Surabaya gitu ya. Jadi ini kayaknya bakal eh, lebih gede kantornya daripada kantor Jakarta. Izin share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada on progress gitu ya. Jadi nggak cuman gambar doang. Jadi ini udah on the way. Jadi kita berharap sama-sama supaya bisa lancar-lancar pembangunannya. Mungkin Pak Yo boleh Pak Yo kasih sepatah dua kata nih untuk bisa tim Surabayanya terutama gitu ya bisa semangat karena sebentar lagi ada base camp gitu. Apakah bisa dijadikan tempat training kayak gitu? Ini soalnya kemarin katanya ada apa dilapisin ya intinya lantai duanya soalnya mau loncat-loncat 100 orang tanah partner. Silakan Pak Yo, mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih terkait kantor Surabaya? Oke, ya sudah dibangunin kantor ya, jadi nanti dipakai untuk kerja ya ngantor. Karena ini ya didoakan pembangunannya, bahan-bahan yang dipakai pun bahan-bahan yang cukup 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 mahal. Ya jadi kayak misalnya bukan pakai keramik tapi pakai granit. Wih, Granitnya itu lebarnya 120 kali 240 satu lembar. Satu lembar aja berapa juta. Terus semua kacanya pakai tempered. Terus AC-nya aja pakai kaset. AC kaset itu kayak di bank atau di anu itu yang ditanam di ceiling itu loh. Ya, itu AC-nya saja untuk 2 lantai baru 300 juta. jadi udah Itu AC-nya. difasilitasin ya Pak untuk bisa undang nasabah, terus Ya, melakukan training. jadi enggak, nah, jadi enggak bikin malu. Jadi kalau datang ke Hartana karena konsepnya arsiteknya itu ngomong kantornya Bu Yo kan ini kan bersebelahan. Kantornya Bu Yo itu konsepnya industrial. Jadi yang enggak pakai plafon apa gitu loh. Nah, terus konsepnya yang Hartana itu kata arsiteknya itu orang datang itu harus sudah terintimidasi dengan adanya kantor. Ada pisau ya Ya, Pak enggak di tahu. dinding. Ya, ada itu. Ya, itu ada pisau, ada pistol dipajang di dinding. Kalau nggak closing, Ya, doakan semuanya supaya bisa betul-betul lancar karena arsiteknya pun kaget karena besi-besi yang dipakai itu besar-besar karena saya ngomong lantai 2 itu bisa muat untuk sekitar 100 sampai lebih 100 lebih orang untuk bisa dipakai meeting. Dari pertemuan-pertemuan kita bisa bikin di situ.
Terus akses parkirnya sangat besar karena di situ tiga rumah dari itu Gereja Betani Manyar itu di depannya parkirnya untuk 100 mobil bisa. Jadi apa namanya memang masuknya di perumahan tapi tidak terlalu dalam, tapi ya itu tadi Gereja Betaninya itu bisa berapa ribu orang. Itu cuma selisih 3 gedung aja dari 3 bangunan dari kantor kita. Ya, Ya, jadi itu tinggal kalian bisa bangga pakai kantornya, terus betul-betul apa namanya mau bawa orang juga boleh. Mesin kopi saya sudah beli 2, tapi belum kepake. Punya satu punyanya Inggris, satu punyanya mana itu? Krups itu punya mana? Krups itu Pak. wah, Satunya keren. punyanya Inggris. Belum pernah kepake itu nganggur. Ya, jadi Ya boleh 2. nih Bapak Ibu perawanin ya mesin kopinya, bawa tamu, bawa juga ke apa calon-calon hartana partner yang lain gitu ya. Jadi mungkin dari sini tuh tujuannya apa sih kita mau kasih tahu kita tuh bangun kantor, terus kita juga apa yang kita lakukan di 2024. Soalnya kita mau menunjukkan keseriusan kita Bapak Ibu untuk bisa kita memang mau jalanin koperasi ini tuh memang dengan benar kok gitu. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian sekarang yang hadir nih di meeting ini menjadi pionir gitu ya. Masih ada kesempatan nih buat melakukan rekrutmen, bisa melakukan untuk undang apa klien gitu. Dan kita juga thank you banget Pak Yo udah ini nih repot-repot semangat gitu ya. Bangunannya bukan ruko loh, Pak. Biar ini ya Pak, biar timnya Ruko. bisa ngantor ya. Iya, bangga. Soalnya lantai 3 itu kalau betul-betul kalian bisa memaksimalkan kantor ini, kita bisa pakai lantai 3 itu kayak misalnya kafe atau apa. Jadi klien nggak usah ketemu di mana-mana, langsung aja di lantai 3 itu. Itu mesin kopinya sudah ada di Batam itu, tinggal datangkan. Ya, thank you Pak Yo. Ya. Itu jadi buat yang di Surabaya, kalian sangat beruntung sekali ya, udah ada base campnya sampai saat ini. Terima kasih Pak Yo. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, saya akan menjalankan ini ya. Tadi ada lucky draw-nya, akan ada 3 orang pemenang. Nah, sebelum kita lucky draw, mungkin kita bisa foto session dulu kali ya sebelum ini sebelum kita tutup. Nah, saya izin untuk bisa melakukan foto session. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bisa buka kamera, silakan buka kamera ya. Nanti kita foto. Baik, tim boleh tolong difoto ya. Siap-siap. 3, 2, oke, kita tunggu. Terima kasih. Itu ada pertanyaan di chat itu. Oh, ada pertanyaan ya? Sorry. Oh ya, baik untuk penjelasannya, baik Pak Martin. Nanti kami akan kirimkan via WhatsApp ya Pak. Thank you Pak. Nah izin untuk foto sebentar ya. Tim siap-siap ya. 3, 2, 1. Baik, thank you. Nah kita akan lanjut ke sesi lucky draw. Jadi thank you buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah. Nah ini sudah disiapkan oleh tim. Nah, Pak Joni mau untuk yang pemenang 1, 2, atau 3 dulu nih, Pak. Bebas, ikut aja. Oke, yang kita mulai dari yang ketiga dulu ya. Jadi pemenang ketiga ini Ya, mendapatkan hadiah Rp200.000. Nanti akan kita kirimkan voucher. Silakan di spin the wheel. Siapakah yang beruntung? Wah, 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 wah. Ini nge-lag apa gimana ini? Oke, Bu Sukma. wih, Kongres selamat, Bu Sukma. Nanti selamat. akan kita kirimkan untuk vouchernya ya. Waduh, Suma. Hoki Beri. lai, hoki lai, hoki lai. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pemenang kedua, yaitu hadiahnya Rp300.000. Lumayan nih buat isi bensin ya 1 kali. Silakan. Oh, kalau uh, Pertamax kayaknya nggak cukup ya.
Itu Siapa tahu bensin yang menang. subsidi. Wah, Pak Martinus Tarigan. Selamat. Wih. Oke, baik. Congrats Pak Martin. Selanjutnya ya, ya ini yang pemenang pertama. Nah, yang pemenang pertama nanti kita izin untuk ini ya, bisa sepil-sepil nih. Wah, hampir Pak Johannes Asram. Oke, congratulations Bu Enda. Yeay. Oh, Bu Enda, Hadiahnya berapa 500 pemenang ribu pertama? rupiah. 500 ribu rupiah. Wah, sip Congratulations sip Bu Enda. Mungkin sip. Bu Enda boleh ini apa ada sepatah dua kata yang mau diucapkan? Silakan, silakan. Sambil terharu gitu loh. Eh, Bu Eva, mohon maaf tadi ini pas saya ngikutin ini kan saya lagi antar anak saya ke dokter sambil saya di YouTube Oh makan iya, kamera saya siap-siap. terus. Gak apa-apa Bu, langsung dapat Ini rezeki lagi, ya Bu. iya. Ini Congrats Bu saya Enda. masuk, ya. Mohon maaf Jadi loh Bu Eva it's okay, belum. it's okay. Bu Enda jadi tadi berhasil mendapatkan 500 ribu rupiah. Tadi yang kedua Pak Martin mendapatkan 300 ribu rupiah. Dan juga Bu Suma 200 ribu rupiah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Terima kasih Hartara Bu Eva. Partner. Semoga acara hari ini bisa menambah semangat kita semua ya Bapak Ibu. Di tahun 2024 pasti lebih baik daripada 2023. Sekian acara untuk pagi hari Untuk ini. kontesnya untuk ke Surabaya enggak di Oh iya, ini. nanti kita juga akan ada kontes ya Bapak Ibu. Kita akan kirimkan memo ulang. Jadi mungkin tadi kemarin itu mungkin Bapak Ibu ke skip ya. Nanti kita akan juga WhatsAppin Bapak Ibu satu-satu. Kita akan ada kontes. Jadi setiap produksi di bulan Januari, jadi udah terhitung ya walaupun backdate. Mungkin Bapak Ibu ada jualan di 1 Januari, tetap kita hitung, tenang aja. Untuk produksi bulan Januari sampai bulan April itu nanti akan kita hitungkan. Ini di luar dari komisi dan bonus ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir tidak mengurangi kedua hal tersebut. Di bulan Januari sampai April kita akan perhitungkan untuk bisa kontes ke Surabaya. Ya, nanti kita bakal sama-sama datang nih ke openingnya kantor Surabaya gitu ya. Nah, nanti mungkin kita akan ada kita nggak akan kita wajib untuk hadiahnya ini diambil untuk datang ke acara Surabaya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa apa ini ya Pak Yo ada acara after party-nya setelah opening. Sambil ke Trawas, bukan cuma ke Nah, kantor aja. nah itu nanti jadi nanti kan Bapak Ibu jangan lupa untuk bisa semangat di kuarter pertama ini ya karena itu juga sangat menentukan. Baik. 3 hari 2 malam ya. Nah, itu 3 hari 2 malam. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Thank atas you. waktunya Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa mendapatkan berkah melimpah ya di 2024. Selamat siang semuanya.